Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di sesi yang keempat, ya, malam yang keempat. Kita akan belajar bersama kami Korwil Tapal Kuda. Kita akan membahas tentang ilmu magnet rezeki yang berjudul Law of Projection. Nah, apa sebenarnya Law of Projection itu adalah ketika kita melihat sebuah proyektor. Nah, proyektor itu adalah ketika kita melihat sebuah gambar yang berada di layar itu, gambar A misalnya, maka di layar itu akan muncul gambar A. Nah, kenapa bisa gambar A? Maka proyektor tadi tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, tetapi proyektor itu ada laptop yang merupakan sumber dari terciptanya gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop, dan layar. Nah, jadi ada laptop yang menciptakan sebuah tulisan atau realita atau sebuah gambar, lalu proyektor yang memproyeksikan dengan cahaya, lalu kemudian akhirnya menjadi sebuah gambar yang ada di layar yang persis sama yang ada di laptop. Nah, ketika misalnya kita ubah yang ada di laptop, maka secara otomatis yang ada di layar pun akan berubah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah konsep Law of Projection. Jadi ada laptop, ada proyeksi, ada proyektor, dan ada layar. Nah, dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian. Berlaku juga di dalam diri kita. Ini yang menjadi rahasia kita yang awalnya orang tidak memahami, tapi setelah orang memahami ini, maka hidup kita akan menjadi mudah. Nah, proyektor kita ini selalu menyala Bapak Ibu, sadar dan tidak sadar, suka dan tidak suka, tidur berbaring dan sebagainya, maka proyektor ini tetap memproyeksikan. Nah, proyektor ini adalah otak. Nah, otak kita ini adalah proyektor. Nah, sekali lagi, otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop dalam tubuh kita itu adalah pikiran, perasaan, dan spiritual. Jadi ini satu paket ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada pikiran dulu dah, gitu ya. Laptopnya ini adalah pikiran kita. Pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang kemudian dinamakan nasib kehidupan kita. Nah, layar kehidupan kita ini adalah nasib yang kemudian terpancar menjadi kehidupan kita. Nah, ketika apa yang ada dalam pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi realita di dalam nasib kita. Nah, ini sudah menjadi hukum Law of Projection, hukum dari proyeksi. Laptop kita gambarnya A, maka layarnya juga A. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Pikiran kita A, maka nasib kehidupan kita pun adalah A. Pikiran kita B, maka nasib kehidupan kita adalah B. Nah, maka dengan memahami konsep Law of Projection ini, kita bisa mengendalikan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita yang mengendalikan kehidupan kita, bukan orang lain. Kita yang mengendalikan bagaimana rasa kehidupan kita. Kita yang kemudian mengendalikan bagaimana merubah kehidupan menjadi lebih baik. Andalah yang kemudian mengendalikan nasib kehidupan Anda. Di dalam Al-Quran hal ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, tentang Law of Projection ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib
tidak merubah layar, tidak merubah layar nasib suatu kaum atau kehidupan suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru ma bianfusihim, sehingga dia merubah apa yang di dalam bianfusihim, jiwanya. Jiwanya tidak kelihatan sahabat-sahabat, karena jiwa itu adalah pikiran kita. Nah, ketika laptopnya berubah, pikirannya berubah, sinyalnya berubah, maka nasibnya pun berubah. Ini menjadi hukum ya Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Nah, ini yang kemudian seringkali kita persoalkan ya antara nasib dan takdir. Nah, nasib ini adalah apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Makanya jangan heran kalau seandainya saya mengatakan, bahasa kok berani sekali mengatakan Anda memahami bagaimana mengalir rezeki, maka hutang kita lunas. Kenapa kok begitu? Karena ya di dalam pikiran kita hutang gitu. Lalu kemudian dia proyeksikan oleh otak kita, hutang, maka akan menjadi hutang Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara hutang, maka terus-terusan di dalam nasib kita akan menjadi hutang. Itulah yang terjadi. Nah, siapa yang menciptakan? Ya kita lah, gitu. Kita sendiri yang mengkreasikan itu. Sehingga akhirnya orang yang berpikiran tentang hutang, yakin, maka hutangnya akan terus bertambah. Nah, karena apa? Karena diproyeksikan di dalam pikirannya, lalu diproyeksikan oleh otaknya, sehingga akhirnya menjadi nasib. Nah, maka pikiran kita tidak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah men-switch ya, atau merubah ya, merubah dari energi yang tidak positif menjadi energi yang positif, dari energi yang kesannya rendah menjadi energi yang tinggi. Iya, maka apa padanan dari kata hutang yang kemudian hutang ini kan hina, maka apa yang kemudian ada dalam pikiran kita switch menjadi bahwa sebenarnya hutang itu bukan hutang tetapi amanah. Amanah ini kan getarannya lebih tinggi ya. Jadi ketika kita dipercaya oleh orang, maka kita akan diberi pinjaman. Nah, pinjaman itu bukan hutang tapi amanah yang harus dikembalikan. Seperti itu. Nah, ketika kemudian kita tekan spasi tadi tentang hutang, kita tekan menjadi amanah, maka di dalam otak kita, dalam pikiran kita, maka diproyeksikan adalah amanah. Maka yang terjadi di dalam layar nasib kita itu bisa jadi adalah amanah yang bertubi-tubi dalam kehidupan Anda. Apakah mungkin? Apa itu amanah itu? Bisa berupa ada orang yang kemudian diberi tanah sawah yang kemudian dipasarkan untuk kemudian kita kelola. Itu adalah amanah yang kemudian harus kita jaga. Karena apa? Karena kita jujur, karena kita baik hati, karena kita loyal, setia. Maka tadi yang mungkin hanya 1, 2, 3 ladang atau sawah, tetapi akhirnya menjadi berhektar-hektar sawah untuk kita kelola. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ilmu dari jurus magnet rezeki yang sungguh luar biasa. Artinya apa? Artinya ketika kita mau merubah yang namanya nasib kita, maka ubah dululah kemudian pikiran, perasaan, dan spiritual kita untuk kemudian memproyeksikan kehidupan kita. Sekali lagi, yang dapat merubah nasib kita adalah kita. Yang dapat merubah bagaimana kemudian kehidupan kita itu adalah kita, dengan cara merubah pikiran, perasaan, dan spiritual kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang mungkin kami bisa saya sampaikan pada malam hari ini, sahabat-sahabat surga semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah berada di hari keempat. Semoga rutinitas kajian 41 hari menuju cintanya di malam Lailatul Qadar ini bisa kita laksanakan dengan istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga kita menjadi manusia yang bahagia, manusia yang mulia, manusia yang sehat, manusia yang selamat di dunia wal akhirat. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.